Om Swastiastu, perkenalkan kami dari XGD 3. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari student project XGD kami pada blog Clinical Nutrition yang berjudul Vitamin D Deficiency in Ulcerative Colitis. Berikut adalah anggota dari XGD kami. Bab 1 akan dipresentasikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Saya ingin untuk menjelaskan terkait latar belakang dari student project kami. Ulcerative colitis merupakan salah satu bentuk penyakit radang usus kronis, inflammatory bowel disease atau IBD, dengan prevalensi yang meningkat secara global termasuk di negara-negara berkembang. Ulcerative colitis ditandai dengan inflamasi kronis mukosa kolon yang memerlukan pendekatan terapeutik komprehensif. Berbagai penelitian menunjukkan pasien ulcerative colitis memiliki kadar vitamin D yang jauh lebih rendah dibandingkan populasi sehat. Secara mekanistik, vitamin D diakui tidak hanya berperan pada metabolisme kalsium dan kesehatan tulang, namun penelitian terkini menunjukkan bahwa vitamin D juga memiliki peran imunomodulator dan menjaga integrasi barrier usus. Pasien dengan ulcerative colitis memiliki risiko tinggi mengalami defisiensi vitamin D akibat beberapa mekanisme, seperti malabsorpsi usus, penurunan asupan makanan, serta kurangnya paparan sinar matahari karena keterbatasan aktivitas saat kambuh. Selain itu, defisiensi vitamin D pada ulcerative colitis juga berkaitan dengan peningkatan risiko flare-up, hospitalisasi, penggunaan steroid, dan kebutuhan eskalasi terapi. Meskipun demikian, masih terdapat gap dalam penelitian dosis optimal suplemen dan pemantauan efek jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa defisiensi vitamin D sangat prevalen pada pasien ulcerative colitis dan berkontribusi terhadap keparahan penyakit. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam hubungan antara defisiensi vitamin D dengan ulcerative colitis sehingga dapat menjadikan dasar dalam strategi penata laksanaan klinis. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama, apa itu ulcerative colitis dan bagaimana penyakit ini berkembang? Yang kedua, apa fungsi vitamin D dalam tubuh, khususnya sebagai imunomodulator? Yang ketiga, apa hubungan antara defisiensi vitamin D dengan perjalanan penyakit ulcerative colitis? Dan yang keempat, bagaimana mekanisme defisiensi vitamin D dapat mempengaruhi tingkat keparahan atau aktivitas ulcerative colitis? Adapun tujuan penulisan dari student project kami, yang pertama, menjelaskan secara singkat tentang ulcerative colitis dan penyebab umumnya. Yang kedua, menjelaskan peran vitamin D dalam tubuh, terutama dalam sistem kekebalan. Yang ketiga, menyampaikan hubungan antara kekurangan vitamin D dan gejala ulcerative colitis. Dan yang keempat, menguraikan mekanisme bagaimana vitamin D mempengaruhi aktivitas dan peradangan pada ulcerative colitis. Adapun manfaat penulisan, yang pertama yakni manfaat teoritis. Kajian ini dapat menjadi sumber literatur bagi penulis dan pembaca dalam eksplorasi lebih lanjut hubungan antara defisiensi vitamin D dengan ulcerative colitis serta peran vitamin D sebagai imunomodulator. Adapun manfaat klinisnya, kajian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para klinisi dalam memahami pentingnya pemeriksaan dan penanganan defisiensi vitamin D pada pasien ulcerative colitis untuk mendukung pengobatan yang lebih optimal. Perkenalkan, saya Putugadis Nidi Pradina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Ulcerative colitis merupakan penyakit radang usus kronik yang bersifat autoimun dan terbatas pada mukosa kolon dan juga rektum, di mana ulcerative colitis ini termasuk dalam kelompok inflammatory bowel disease. Ulcerative colitis ditandai dengan adanya peradangan secara kontinu dari rektum ke arah proksimal yang juga disertai dengan gejala-gejala seperti diare berdarah, nyeri perut, dan juga urgensi defekasi. Gejalanya dapat berkembang dari proktitis hingga pankolitis yang juga disertai dengan penurunan berat badan dan juga anemia. Patogenesis dari ulcerative colitis melibatkan interaksi antara faktor genetik, disbiosis mikrobiota usus, gangguan mukosa, aktivasi sistem imun, serta autoantibodi yang menyebabkan terjadinya peradangan secara kronis pada pasien. Prognosis dari ulcerative colitis umumnya baik apabila disertai dengan terapi yang tepat dan fokus terapinya adalah untuk meredakan gejala, mencegah kekambuhan, dan mencegah terjadinya komplikasi seperti kanker kolorektal. Baik, perkenalkan nama saya Silo Komang Tritasan Permata dengan 3 digit MH031. Di sini saya akan menjelaskan terkait vitamin D pada studi project kami. Jadi vitamin D adalah mikronutrien esensial larut lemak yang unik karena dapat disintesis di kulit melalui paparan UVB yang akan membentuk vitamin D3 dan juga didapat dari makanan yang akan membentuk vitamin D2 serta D3 dengan sebagian besar asupan berasal dari sintesis kulit. Awalnya vitamin D dikenal karena perannya dalam mencegah rickets. Nah, vitamin D ini berfungsi sebagai prekursor hormon yang vital untuk keseimbangan kalsium dan fosfat, lalu juga sebagai esensial bagi tulang dan gigi yang kuat, serta mendukung fungsi otot, jantung, dan juga sistem imun. Baik dari kulit maupun makanan,
Vitamin D yang belum aktif akan dihidroksilasi 2 kali, yaitu yang pertama di hati menjadi 25 OHD, dan yang kedua itu di ginjal menjadi 1,25 OH2D, yang dimana ini merupakan bentuk aktifnya. Kemudian diangkut oleh vitamin D binding protein atau DBP ke organ target. Nah, vitamin D aktif akan menjalankan efek biologisnya melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur genomik yang lambat, di mana ini melalui vitamin D reseptor yang akan mempengaruhi regulasi gen untuk pertumbuhan sel, lalu juga perbaikan DNA serta metabolisme. Lalu yang kedua adalah jalur non-genomik yang cepat, ini melalui reseptor membran yang akan mempengaruhi transportasi ion dan juga aktivitas enzim. Lalu untuk peran utama dari vitamin D yaitu metabolisme kalsium dan juga fosfat yang akan dimediasi di usus dengan meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfat. Untuk di ginjal, di mana vitamin D ini akan berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium dan yang pada akhirnya akan mendukung pembentukan dan pemeliharaan massa tulang dengan menstimulasi osteoblas dan juga secara tidak langsung akan menghambat osteoklas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Dewi Ranggita Pravina Dewi dengan 3 jam terakhir 161. Di sini saya akan membahas terkait dengan vitamin D dan modulasi imunitas pada ulcerative colitis. Jadi ulcerative colitis, seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, memiliki patogenesis kompleks yang melibatkan respon imun yang berlebihan terhadap antigen luminal, serta peran sel T yang memproduksi mediator proinflamasi seperti TNF-alpha, interferon gamma, dan interleukin 17 secara berlebihan. Kondisi defisiensi vitamin D sering terjadi dan berhubungan erat dengan IBD, termasuk ulcerative colitis. Kondisi defisiensi ini disebabkan oleh malabsorpsi dan inflamasi usus halus. Penelitian melaporkan bahwa kadar serum vitamin D pada pasien ulcerative colitis secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sehat. Sementara vitamin D memiliki korelasi negatif dengan tingkat keparahan penyakit, sehingga tingkat keparahan penyakit dan kualitas hidup pasien dengan ulcerative colitis yang defisiensi vitamin D ditemukan signifikan lebih buruk. Vitamin D memiliki berbagai peran dalam menghambat progresivitas patogenesis ulcerative colitis. Dalam patogenesis ulcerative colitis, gangguan keseimbangan mikrobiota usus dan kerusakan barier epitel memicu aktivasi toll-like receptors atau TLR pada sel epitel dan makrofag yang seharusnya menghasilkan peptida antimikroba untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri patogen. Di sisi lain, vitamin D menekan maturasi dan diferensiasi sel dendritik sehingga menurunkan presentasi antigen dan memblokir aktivasi sinyal proinflamasi melalui COX-2, necrotic factor kappa beta, dan MAPK. Dengan demikian, produksi interleukin 1, 6, 8, TNF-alpha, interleukin 12, dan interleukin 23 menurun. Pada imunitas adaptif, 1,25 D3 menghambat diferensiasi limfosit CD4+ menjadi sel T helper 1 yang merupakan sumber utama interferon gamma dan TNF-alpha, serta mendorong proliferasi sel T helper 2 dan T regulator yang menghasilkan interleukin 4 dan TGF-beta. Kemudian, vitamin D mengubah sel T imatur menjadi sel T regulator yang mengsekresi interleukin 10 sehingga menekan aktivitas sel efektor dan mendukung homeostasis imun usus. Secara keseluruhan, dengan memodulasi reseptor TLR, menghambat jalur sinyal proinflamasi dan mendistribusi sel T, vitamin D tidak hanya meredakan inflamasi akut, tapi juga membantu merestorasi homeostasis imun dan komposisi mikrobiota usus, yang nantinya akan dapat diukur melalui penurunan skor aktivitas penyakit, CRP, ESR, dan juga fecal calprotectin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait vitamin D dan modulasi imunitas pada ulcerative colitis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendrikus Fendi Bera dengan 3 digit NIM terakhir 007. Jadi secara keseluruhan vitamin D mampu memodulasi imunitas kita, yang mana ini sangat penting dalam menjaga dan melindungi usus kita dari ulcerative colitis. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi selain yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, beberapa di antaranya lagi. Yang pertama adalah dalam studi molekuler, vitamin D terbukti dapat menurunkan ekspresi gen CD40L yang berperan penting dalam menginduksi sitokin proinflamasi pada pasien ulcerative colitis. Yang kedua, mekanisme antiinflamasi dari vitamin D melalui sinyal VDR NLRP6 yang mana ini mampu menjaga stabilitas mukosa usus. Dan yang ketiga, vitamin D dapat meningkatkan integritas penghalang epitel usus. Dan yang terakhir, vitamin D mampu merangsang pertumbuhan mikroba komensial penghasil asam lemak rantai pendek yang berperan penting dalam menjaga fungsi usus dari kerusakan akibat ulcerative colitis. Nah, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maedi Sebastian Purnama dengan Digital ke-208 dari SGD A3. Saya akan memulai pembahasan terkait dengan topik dari diskusi terkait dengan vitamin D deficiency in ulcerative colitis. Jadi di sini pembahasan pertama saya akan membahas berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Matrix et al. Pada tahun 2020, di mana pada pasien dengan defisiensi vitamin D di sini, ulcerative colitis menyebabkan penurunan tingkat 25 OH hingga 3,99 mg per dl dibandingkan kontrol yang sehat. Di sini, risiko penyakit klinis aktif pada pasien OC dengan defisiensi vitamin D mencapai 1,47 kali lipat dibandingkan dengan tanpa defisiensi. Risiko inflamasi mukosa juga ada, mencapai 1,18 kali lebih besar dengan manifestasi klinis yang lebih parah, hingga mempengaruhi kualitas hidup seorang pasien tersebut. Studi yang diulas oleh Matheus et al. Memiliki hasil yang bervariasi, tetapi beberapa studi setelah intervensi suplementasi vitamin D menunjukkan terdapat penurunan CRP. Red All juga menambahkan di studi ini bahwa pasien yang mendapat vitamin D memiliki tingkat kekambuhan lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang menerima placebo. Tetapi di sini tidak ditemukan hubungan signifikan antara suplementasi dan biomarker inflamasi IBD. Lanjut oleh penulisan oleh Bokushi et al. Pada tahun 2023, di mana di sini sifatnya merupakan studi epidemiologi yang menunjukkan defisiensi vitamin D yang berkorelasi dengan aktivitas penyakit lebih tinggi, tingkat kekambuhan, kualitas hidup, kebutuhan operasi hingga risiko kanker kolorektal. Terdapat penurunan fekal calprotectin pada ulcerative colitis aktif dengan suplementasi vitamin D 340.000 IU per minggu selama 8 minggu. Dalam 12 minggu, gejala klinis mulai membaik meskipun marker inflamasi tidak berubah. Sementara itu, ulasan Bokushi terhadap 18 meta-analisis memastikan signifikansi vitamin D terhadap pengurangan relapse IBD tanpa ada pengaruh dosis. Namun, tetap disarankan pemberian dosis tinggi 6.000 hingga 10.000 IU per hari untuk pasien UC. Terdapat potensi tambahan yang diraih seperti perbaikan densitas tulang dan juga penurunan risiko dari kanker kolorektal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berdasarkan studi prospektif yang dilakukan oleh Vernia et al. Pada tahun 2020, studi prospektif ini pada pasien ulcerative colitis menggunakan dosis vitamin D 10.000 IU yang diberikan setiap hari dan dosis disesuaikan selama 12 minggu. Ini menunjukkan penurunan tingkat keparahan ulcerative colitis yang diinduksi secara kimia dan proses penyembuhan mukosa lebih efektif. Kemudian, berdasarkan penelitian ini juga, vitamin D ini berperan dalam mengatur kekebalan melalui penghambatan langsung fungsi T helper 1 ataupun penghambatan dari T helper 17. Secara tidak langsung, ini dapat menginduksi sel T pengatur penghasil interleukin 10 untuk menghasilkan sel-sel khusus seperti sel penat di epitel dan mendorong ekspresi peptida antimikroba. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan Sarifi pada tahun 2020, suplementasi vitamin D ini juga dapat menurunkan ekspresi gen CD40L pada pasien ulcerative colitis tingkatan ringan hingga sedang, yang mana gen CD40L ini berperan dalam patogenesis ulcerative colitis, yaitu berperan dalam patogenesis ulcerative colitis, yang mana penurunan ekspresi CD40L ini berkorelasi positif dengan penurunan penanda inflamasi. Kemudian, berdasarkan studi ini juga membuktikan bahwa vitamin D aktif atau kalsiterol dapat menghambat efek CD40L, yaitu mengurangi produksi dari TNF-alfa, serta mengubah respon imun sel T ke arah yang lebih antiinflamasi, yaitu menurunkan interleukin 10, meningkatkan interleukin 10 dan menurunkan interferon gamma. Perkenalkan, saya Nima Danandita Rosarani dengan 3 digit akhir 135 dari SGD A3. Di sini saya izin untuk melanjutkan diskusi mengenai vitamin D deficiency in ulcerative colitis. Berdasarkan studi eksperimental pada pasien dengan ulcerative colitis aktif, pemberian vitamin D dalam bentuk 1,25 OH2D3 dosis 100 nanomolar selama 24 jam secara in vitro terbukti menurunkan ekspresi Claudin 2 dan meningkatkan Claudin 4. Kedua protein ini berperan penting dalam menjaga integritas epitel usus dan diketahui mengalami disrupsi pada ulcerative colitis. Dalam pendekatan in vitro, Vladana et al. Menggunakan sel epitel usus T84 yang ditransfeksi dengan siRNA untuk STAT6 dan SMAD7. Hasilnya menunjukkan bahwa vitamin D menurunkan kadar interleukin 13 dan fosforilisasi STAT6 yang berkontribusi terhadap peningkatan Claudin 2. Selain itu, vitamin D
juga menekan ekspresisme 7 yang diinduksi oleh TNF-alfa, dan ini terkait dengan penurunan Claudin 4. Temuan ini menunjukkan bahwa vitamin D tidak hanya berfungsi sebagai imunomodulator, tetapi juga berpotensi memperbaiki epitel usus dalam kondisi inflamasi kronik seperti ulcerative colitis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Shelton Sutono dengan 3 digit NIM terakhir 025, izin untuk melanjutkan hasil diskusi student project kami. Menurut O'Donnell tahun 2025, pada pasien dengan ulcerative colitis, kadar vitamin D ternyata punya peran penting dalam perjalanan penyakit. Ada beberapa poin yang bisa ditemukan. Yang pertama, kadar vitamin D yang rendah di bawah 50 nmol per liter dikaitkan dengan progres penyakit yang lebih buruk. Studi juga menunjukkan bahwa pasien dengan defisiensi vitamin D memiliki resiko lebih tinggi untuk memerlukan terapi biologis dalam 5 tahun pertama sejak diagnosis. Selain itu, kadar rendah vitamin D sering ditemukan pada pasien yang mengalami kekambuhan berat atau tidak merespon terapi dengan baik. Sebaliknya, kadar vitamin D yang tinggi justru berhubungan dengan peluang remisi klinis yang lebih baik dan lebih sedikit kebutuhan rawat inap. Dari sini kita bisa lihat bahwa vitamin D bukan hanya sekedar indikator status nutrisi, tetapi juga dapat menjadi prediktor perjalanan penyakit pada ulcerative colitis. Izin untuk melanjutkan di sini sebenarnya merelakan kembali nama saya Raffi Dervianto dengan 3 digit 34. Jadi di sini berdasarkan Vernia et al. Tahun 2022, dia mendukung adanya dampak positif vitamin D terhadap usus. Di sini vitamin D dapat berperan dalam menjaga homeostasis usus melalui beberapa proses seperti menjaga integritas mukosa, menekan sitokin proinflamatori, dan juga mempromosikan sel T dan respons antimikrobial. Selain itu juga vitamin D dapat mempromosikan efek penyembuhan terhadap usus dan juga mukosa usus secara umum. Selain itu, Vernia di sini juga menyebutkan bahwa bukti uji klinis terhadap manusia masih sangat minim, sehingga di sini kita belum dapat menyatakan hubungan spesifik terhadap vitamin D terhadap ulcerative colitis. Selain itu, menurut Wallace et al. Tahun 2023 juga mengatakan bahwa dari hasil uji klinis yang dijalankan yang membandingkan antara vitamin D terhadap suplementasi placebo, di sini tidak ada data signifikan yang menunjukkan bahwa adanya kesimpulan bahwa ada perbaikan kualitas hidup ataupun pengurangan withdrawal pada pasien IBD yang dapat menunjukkan dampak positif dari vitamin D terhadap ulcerative colitis ataupun penyakit usus lainnya. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kita masuk ke kesimpulan di mana pada akhirnya defisiensi vitamin D ini akan sering terjadi pada pasien ulcerative colitis akibat malabsorpsi dan kurang paparan cahaya matahari. Kondisi ini akan memperburuk peradangan usus dan peningkatan risiko kekambuhan. Vitamin D berperan penting dalam mengatur sistem imun dan memperkuat pertahanan usus melalui mekanisme imunomodulator dan perbaikan sawar usus. Kadar vitamin D yang adekuat dapat membantu mencapai remisi penyakit yang lebih stabil. Meski suplementasi bermanfaat, namun dosis optimal masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mengingat respon yang bervariasi antar pasien. Pendekatan individual diperlukan untuk menentukan strategi suplementasi yang tepat bagi pasien UC. Pemantauan berkala kadar vitamin D serum ini juga penting untuk menilai efektivitas terapi dan mencegah efek samping. Selanjutnya terkait saran di mana screening vitamin D sebaiknya menjadi bagian evaluasi rutin pasien UC, terutama yang sering kambuh. Suplementasi 6.000 hingga 10.000 IU per hari dapat dipertimbangkan untuk mencapai kadar optimal, yakni 40 hingga 60 Ng per mililiter dengan pemantauan efek samping. Penelitian lebih lanjut masih diperluas untuk menentukan protokol terbaik dan dampak jangka panjangnya. Edukasi pasien tentang pentingnya vitamin D dan pemantauan mandiri juga krusial untuk hasil terapi yang optimal. Pendekatan komprehensif ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien UC. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian hasil pemaparan mengenai student project yang dibuat oleh SGDA 3 dengan judul Vitamin D Deficiency in Ulcerative Colitis. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama proses pembuatan maupun pemaparan terkait dengan SGD yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih.